Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau daripada ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-temurun." Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh." Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang dimaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu Advent keempat. Kita telah berada di ujung penantian akan kedatangan Yesus Sang Immanuel terjanji di hari Natal nanti. Tentunya, sukacita Natal tidak lama lagi akan kita gapai. Allah melalui putranya adalah pribadi yang setia menepati janji. Semuanya demi keselamatan kita. Hal ini terjadi karena Allah selalu mencintai manusia di tengah situasi apapun. Inilah misi Allah di tengah dunia. Ia hadir dalam berbagai situasi lewat orang-orang di sekitar dan berbagai dimensi pengalaman harian kita. Saudara-saudari terkasih, ungkapan kasih Allah kepada manusia dapat kita renungkan dalam bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent keempat ini. Pada bacaan pertama, Allah menegur sekaligus mengingatkan Raja Daud lewat Nabi Nathan. Kedudukan Daud sebagai raja ternyata tidak serta-merta membuatnya langsung didatangi Allah. Allah menggunakan Nabi Nathan untuk menyampaikan maksudnya. Tentu, hal ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak langsung saja menyampaikan sabdanya kepada Raja Daud yang merupakan orang pilihannya sendiri? Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana tersendiri di dalam menyerukan sabdanya. Nabi Nathan pun justru dipilihnya. Seruan kenabian Nathan kepada Raja Daud pun merupakan suatu penyadaran baru bagi Raja Daud. Jabatannya sebagai raja justru membuatnya sadar diri siapa dirinya di hadapan Allah. Apa yang telah diperdengarkan Nabi Nathan kepadanya sesungguhnya membuka kembali memorinya akan cinta Allah sedari awal, melalui pekerjaannya, situasi keluarganya, hingga dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi seorang raja. Dengan demikian, Raja Daud
sungguh menyadari indahnya panggilan Allah di dalam hidup. Hal yang tidak kalah bahagia juga tentu dialami Nabi Nathan ketika seruannya itu didengarkan dan diindahkan oleh Raja Daud. Saudara-saudari terkasih, indahnya panggilan Allah kepada manusia itu mencapai kepenuhannya dalam Injil Lukas yang menampilkan panggilan Bunda Maria di hadapan Allah dari kesederhanaan hidup dan situasi keluarga serta dominasi budaya patriarkatnya dalam masyarakat Yahudi justru merupakan berkat bagi Bunda Maria. Allah melalui malaikatnya menyampaikan misinya kepada Maria. Kita pun heran kenapa harus Maria yang mesti dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus di tengah dunia. Dan sikap itu juga yang terjadi dalam diri Maria. Namun, di atas semuanya itu, Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Dalam keheranan dan ketidakmengertian Maria akan salam malaikat Tuhan, justru membuat Maria menjalin keintiman dengan Allah. Maria membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Kekuatan sabda Allah sungguh merubah pola pikir yang mempengaruhi seluruh diri Maria. Maria tampil sebagai pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Dia membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria memberikan dirinya agar sabda Allah itu sungguh-sungguh terwujud ke tengah dunia. Hal ini juga yang diserukan oleh Paulus kepada umat di Roma dalam bacaan kedua, yang isinya mengenai kebijaksanaan Allah yang telah berabad-abad lamanya tersembunyi, namun kini telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, berdasarkan ketiga bacaan suci pada hari Minggu ini, sekurang-kurangnya ada beberapa poin yang bisa kita renungkan. Pertama, dari kisah Nabi Nathan yang diutus oleh Allah menyampaikan sabdanya kepada Raja Daud, menyadarkan kita bahwa Tuhan hadir dalam berbagai peristiwa hidup dan orang-orang di sekitar. Bahwa jabatan dan kedudukan kita juga bukan menjadi garansi bahwa kita langsung didatangi oleh Allah. Tetapi Tuhan hadir melalui sesama yang menyampaikan kabar baik kepada kita. Yang menjadi persoalannya ialah kita kurang mendengarkan sesama. Jabatan dan kedudukan membuat kita sombong dan tidak bersikap rendah hati untuk membuka diri terhadap nasihat, teguran, dan maksud baik dari sesama. Oleh karena itu, kiranya kita bisa meneladani sikap Raja Daud dalam keberadaan kita di tengah sesama kita. Kedua, sebagai orang Kristen, kita mesti selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam mewartakan sabdanya ke tengah sesama. Nabi Nathan dipakai oleh Allah menyampaikan suara kenabiannya kepada Raja Daud. Tentu karena ini ada relasi yang intim dengan Allah. Maka kita pun semestinya menjalin keintiman dengan Tuhan melalui doa dan tindakan kita yang sungguh berkenan di hadapan Allah dan sesama. Ketiga, kita mestinya meneladani kerendahan hati dan keterbukaan diri Bunda Maria di hadapan Tuhan. Kerendahan hati harus berbuah dalam tindakan, tutur kata, dan cara hidup kita setiap hari. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, di Minggu Advent keempat ini, mari peka terhadap suara dan karya Tuhan lewat kehadiran sesama dan pengalaman-pengalaman hidup. Kita mesti sadar bahwa Tuhan memilih dan memanggil kita dengan caranya sendiri. Sikap rendah hati Bunda Maria seharusnya menjadi semangat hidup kita. Dengan demikian, kita lantang berseru, Tuhan, jadikan kami pribadi yang siap mendengarkan kabar baik-Mu melalui sesama, seperti yang telah dilakukan Raja Daud. Mampukan kami untuk menjalin relasi kasih dengan-Mu, seperti Nabi Nathan, demi
mewartakan sabda-Mu. Dan kuatkanlah iman dan harapan kami untuk meneladani hidup Bunda Maria di tengah situasi hidup ini. Amin.